Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan aktivitas struktur bisoprolol dengan gagal jantung. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu gagal jantung. Jadi berdasarkan PERCI tahun 2020, gagal jantung dapat didefinisikan sebagai abnormalitas dari struktur jantung atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari struktur jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Akibat abnormalitas tersebut, berbagai gejala dan tanda klinis dapat muncul. Untuk gejala biasanya dibagi menjadi gejala tipikal dan kurang tipikal. Untuk gejala tipikal meliputi sesak napas, otot nyuk, kemudian untuk gejala kurang tipikal seperti batuk di malam hari atau kenaikan dan penurunan berat badan yang tidak wajar. Sementara itu, tanda klinis yang bisa ditemukan pada pemeriksaan fisik terbagi menjadi tanda spesifik dan kurang tipikal atau kurang spesifik. Untuk tanda spesifik mencakup peningkatan GPP, reflux hepatojugular, sementara untuk tanda kurang spesifik meliputi edema perifer dan atau takikardi. Dengan memahami gejala dan tanda ini, kita dapat melakukan deteksi dini dan penatalaksaan lebih cepat. Sekarang kita masuk ke bagian klasifikasi gagal jantung menurut Universal Definition and Classification of Heart Failure. Jadi dalam panduan terbaru, gagal jantung didefinisikan sebagai suatu sindrom klinis yang muncul akibat kelainan struktur atau fungsi jantung yang menimbulkan gejala dan atau tanda khas pada pasien. Definisi ini harus didukung setidaknya oleh salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama, peningkatan natriuretik peptid seperti BNP atau NT-proBNP yang menjadi penanda penting adanya tekanan dan tegangan pada jantung. Kemudian yang kedua, bukti objektif kongesti sistemik atau pulmonal, misalnya melalui fototoraks, ekokardiografi, atau temuan pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya penumpukan cairan. Dengan definisi baru ini, penegakan diagnosis menjadi lebih terukur dan konsisten, serta membantu membedakan pasien yang benar-benar memiliki gagal jantung dari kondisi lain yang tampak mirip. Untuk klasifikasinya, pada tahun-tahun terakhir muncul Universal Definition and Classification of Heart Failure yang digunakan secara global untuk memperjelas kategori pasien. Ada dua cara utama klasifikasi gagal jantung. Yang pertama berdasarkan tahapan, dan yang kedua yaitu berdasarkan fraksi ejeksi. Klasifikasi yang pertama atau stage A yaitu pada at risk heart failure. Ini adalah pasien yang berisiko gagal jantung. Mereka belum memiliki gejala, belum ada kerusakan struktur jantung, tapi ada faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, atau riwayat keluarga penyakit jantung. Kemudian stage B atau pre-heart failure, pada tahap ini pasien belum punya gejala, tapi sudah ada kelainan struktur, gangguan fungsi, atau peningkatan biomarker seperti natriuretic peptide atau troponin. Kemudian stage C heart failure. Stage ini adalah pasien yang sudah memiliki gejala atau tanda gagal jantung disertai bukti abnormalitas struktur atau fungsi jantung. Kemudian stage D, advanced heart failure. Ini adalah fase paling lanjut. Pasien memiliki gejala berat meskipun sudah mendapat terapi optimal, sering dirawat, dan mungkin membutuhkan intervensi lanjutan seperti inotropik, mechanical support, atau transplantasi jantung. Dan untuk klasifikasi berdasarkan fraksi ejeksi atau EF, ini diklasifikasikan jadi left ventricular ejection fraction. Ada yang pertama, heart failure with reduced ejection fraction jika EF-nya ini kurang dari 40%. Kemudian ada heart failure mildly reduced ejection fraction di mana EF-nya antara 41 sampai 49%. Kemudian ada heart failure reserve ejection fraction atau EF-nya di atas 50%. Biasanya disertai bukti peningkatan tekanan pengisian ventricle. Kemudian terakhir yaitu heart failure improved ejection fraction di mana pasien yang sebelumnya EF-nya di bawah 40% kemudian meningkat di atas atau sama dengan 40% setelah terapi. Klasifikasi ini penting karena menentukan pilihan terapi dan memprediksi prognosis pasien. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata laksana terapi dan juga manajemen algoritma terapi pada penyakit gagal jantung. Nah, di sini ada beberapa obat-obatan yang diberikan, yang utamanya bekerja pada sistem RAS seperti ACEI, ARNI, ARB, beta blocker seperti bisoprolol, aldosteron antagonis, SGLT2 inhibitor, kemudian ada juga loop diuretik. Selain terapi utama, bisa juga diberikan terapi adjuvan atau terapi tambahan pada pasien gagal jantung yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Nah, jika terapi utama dan terapi tambahan sudah diberikan, namun tidak terjadi peningkatan atau malah terjadi perburukan gejala klinis, maka bisa dilakukan evaluasi dan juga melakukan optimalisasi dosis. Nah, apabila ejeksi fraksi mengalami penurunan dan pasien menunjukkan peningkatan gejala klinis, maka terapi dilanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari beta blocker. Yang mana mekanisme kerja beta blocker sendiri itu terjadi pada sistem saraf simpatik yang pusatnya ada di sumsum tulang belakang. Nah, di sini ada hormon yang berperan penting, yaitu norepinefrin dan juga epinefrin, yang mana jika berikatan dengan reseptor beta 1 dan beta 2 di jantung akan mengaktifkan atau menghasilkan GS protein dan juga AC atau
adenilil siklase yang mengubah ATP menjadi CAMP, yang mana pengubahan ATP menjadi CAMP ini berkontribusi pada peningkatan heart rate, kontraktilitas jantung, dan juga conduction velocity pada jantung. Nah, masuk dalam SAR atau Structure Activity Relationship, yaitu mempelajari bagaimana setiap gugus fungsional dalam struktur kimia obat dapat berinteraksi dengan target reseptornya yang akan menghasilkan efek terapeutik. Nah, ini merupakan gambar SAR dari aril oksipropanolamine beta blocker beta 1 antagonis. Nah, ini merupakan SAR dari bisoprolol. Di antaranya ada cincin aromatik tersubstitusi pada posisi para substitution. Yang kedua ada propanolamin berinci. Ketiga ada gugus ether. Empat ada gugus hidroksil, gugus isopropilamin, dan yang terakhir ada oksimetilen yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. SAR yang pertama adalah cincin aromatik tersubstitusi pada posisi para substitution. Ini merupakan rantai panjang yang menjulur ke kiri dari benzen atau cincin aromatik disebut sebagai para karena posisinya berseberangan langsung dengan rantai di sisi sebelah kanan. Rantai ini dirancang untuk masuk ke dalam reseptor yang bersifat hidrofobik yang umumnya hanya terletak pada jantung. Ini yang mengakibatkan bahwa bisoprolol itu selektif pada beta 1 atau hanya pada jantung. SAR yang kedua adalah propanolamin branching. Ini merupakan salah satu SAR yang sama fungsinya dengan yang sebelumnya, yaitu adalah membuat bisoprolol menjadi selektif beta 1. Karena apa? Karena adanya ikatan ionik pada bisoprolol itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke gugus ether. Jadi gugus ether merupakan gugus atom oksigen yang ada ikatan O-nya yang menghubungkan rantai samping farmakofor yang merupakan bagian aktif yang mengikat reseptor ke cincin aromatik yaitu cincin benzennya. Ikatan ini akan yang berfungsi sebagai jembatan yang fleksibel yang menempatkan bagian inti beta blocker pada posisi yang tepat relatif terhadap cincin aromatik agar terikat kuat dengan reseptor. Ether ini memberikan sifat amfifilik yang memberikan keseimbangan antara lipofilisitas dan hidrofilisitas pada bisoprolol yang kemudian menghasilkan profil farmakokinetik yang baik yaitu absorpsi yang tinggi dan waktu paru yang lebih panjang yaitu 9 sampai 12 jam dan memungkinkan dosis sekali sehari yang berkaitan dengan kepatuhan pasien. Baik, struktur yang selanjutnya adalah gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini merupakan gugus atom OH yang menempel pada rantai karbon di dekat gugus amina. Gugus ini membentuk ikatan hidrogen yang penting dengan residu asparagin di dalam reseptor. Ikatan ini yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap afinitas obat. Ikatan ini akan membantu bisoprolol untuk berikatan dengan kuat dengan reseptornya. Gugus ini berfungsi untuk mengunci obat agar bekerja secara efektif dan stabil pada reseptor. Nah, baik, selanjutnya teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa ada gugus atau atom nitrogen, di mana atom nitrogen ini tuh terikat pada bagian atau rantai isopropilamina. Jadi bisa disebut juga sebagai gugus isopropilamina. Di sini untuk gugus ini itu dia akan berikatan secara ionik dengan kuat pada residu asam aspartat tertentu yang ada di dalam reseptor beta. Ini juga merupakan gugus pertama yang berikatan dengan reseptor dan juga sebagai gugus yang bertindak mencegah reseptor berubah menjadi aktif. Sehingga peranannya di sini adalah sebagai gugus yang menghambat, bukan seperti perangsang seperti epinefrin atau norepinefrin. Nah, selanjutnya untuk struktur berikutnya yaitu ada atom oksigen berikatan dengan CH2 dan juga berikatan dengan beberapa alkil seperti di sini misalnya yaitu ada benzen dan juga CH yang berikatan dengan OH. Di sini untuk struktur ini itu bisa disebut juga sebagai oksimetilen. Di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan yang kami highlight di sini untuk oksimetilen ini itu berfungsi pada bisoprolol untuk memastikan bahwa kerangka molekul memiliki panjang dan bentuk yang sempurna untuk berfungsi sebagai antagonis kuat dan juga stabil saat berada di dalam tubuh.